nama saya Aulia Priasiza, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Sebelum mulai lebih lanjut, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Di sini ada dua pengertian dari kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Pengertian kedua dari kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Lanjut, kalimat efektif memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP atau subjek, predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Lalu, untuk penggunaan kalimat efektif sendiri biasanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, kemudian laporan penelitian, dan sebagainya. Akan tetapi, kalimat efektif ini berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Kalimat efektif juga memiliki syarat-syarat, diantaranya kelogisan, keparalelan, ketegasan, kehematan, ketepatan, kecermatan, kepaduan, kesejajaran, dan keharmonisan. Pertama, kita mulai dari kelogisan terlebih dahulu. Kelogisan, maksud dari kelogisan ini diantaranya kalimat pasif dan aktif harus jelas. Kemudian, subjek dan keterangan harus jelas. Lalu pengantar kalimat dan predikat juga harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat juga harus jelas. Subjek tidak ganda, predikat tidak didahului kata yang. Kemudian yang kedua ada keparalelan. Maksud dari keparalelan adalah predikat kalimat majemuk, setara, rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja harus kata kerja semuanya, jika kata benda harus kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Kalimat tersebut salah. Yang benar adalah harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Kemudian yang ketiga ada ketegasan. Maksud dari ketegasan yang pertama adalah unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contoh, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Maksud dari ketegasan yang kedua adalah membuat urutan yang logis. Misalnya, 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Contoh, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Yang keempat, ada kehematan. Maksud dari kehematan adalah penggunaan kata-kata yang secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Seperti menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat.
Kemudian menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Kemudian menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Kemudian ada yang kelima, yakni ketepatan. Maksud dari ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan menghindari peniadaan preposisi. Kemudian ada yang keenam ialah kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat dan menggunakan diksi. 7. Ada kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Seperti kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematik. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen herbal atau aspek herbal pasien. Nah, di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Kemudian ada yang ke-8 yakni kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contoh, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Yang benar adalah maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Pada kalimat tersebut, kalimat busuknya dan mati tidak paralel dengan kata kehilangan dan kerusakan, maka dua kata tersebut disejajarkan menjadi kebusukan dan kematian. Kemudian ada yang nomor 9 yakni keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Struktur bahasa diantaranya subjek. Subjek atau biasa disingkat dengan S ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, dan sesuatu hal. Kemudian ada yang kedua, predikat. Predikat atau yang biasa disingkat dengan P adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Kemudian ada objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Kemudian ada yang terakhir ialah keterangan. Keterangan atau biasa disingkat dengan ket ialah bagian kalimat yang menerapkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Penetapan kalimat efektif. Adapun beberapa penetapan dalam kalimat efektif yaitu kalimat efektif dan penerapan EYD, kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk, kalimat efektif dan penekanan ide pokok, kalimat efektif dan penghematan kata, dan yang terakhir kalimat efektif dan variasi struktur. Pertama, saya akan membahas mengenai kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, dan keilmuan. Yang kedua, yakni kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan, dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Seperti kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kemudian, kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda, namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif juga harus digunakan kata yang tepat. 3. Ada kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Maksudnya, kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap.
Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat terus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Yang keempat ada kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Contoh, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialis dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. Kelima, kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Nah, pada bagian ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, posisi kata dalam kalimat. Kemudian ada yang kedua ialah urutan logis. Contohnya, penderitaan para pengungsi itu susah, sulit, dan tragis. Yang datang saat itu para lurah, camat, dan para bupati seprovinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga ada pengulangan kata. Contohnya, pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi. Tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Yang keenam ada kalimat efektif dan penghematan kata. Di bagian ini juga terbagi lagi. Yang pertama, pengulangan unsur kalimat. Contoh, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan. Kalimat tersebut salah, yang benar seharusnya pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan. Contoh lain seperti hadirin serentak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Kalimat tersebut juga salah. Yang benar ialah hadirin serentak berdiri begitu mengetahui mempelai memasuki ruangan. Yang kedua ada penggunaan hiponimi. Contoh, rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh cahayanya lampu neon. Seharusnya yang benar ialah rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh neon. Yang ketujuh ada kalimat efektif dan variasi struktur. Yang pertama, penempatan unsur-unsur kalimat. Contohnya, dari kapal yang besar itu, kami turun perlahan. Nah, unsur-unsur kalimatnya diantaranya K, S, dan P, yakni keterangan, subjek, dan predikat. Ada yang kedua, yakni variasi panjang pendek kalimat. Maksudnya, kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Kemudian kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci, dapat lebih efektif. Kemudian dalam suatu tulisan keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Yang ketiga ada pemilihan jenis kalimat. Maksudnya adalah yang pertama, variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Kemudian, ada 3 macam jenis kalimat yang ditinjau, yaitu kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Lalu dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. Kemudian yang keempat, pemilihan bentuk aktif dan pasif. Maksudnya adalah kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Umumnya, predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan. Kemudian kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku tetapi sebagai sasaran. Perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Kemudian, karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat yang pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya.
Lalu kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Mungkin hanya sekian penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.